Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Noval akan menganalisis TikTok sebagai tugas akhir UAS saya di matkul komunikasi digital. Analisis TikTok. Apa itu TikTok? Nah, TikTok itu merupakan platform ya, platform sosial media, aplikasi membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format vertikal, beda dengan platform YouTube yang horizontal, tapi ini vertikal dengan cara men-scroll-scrollnya aja, videonya pun tidak panjang-panjang, ada durasinya. Intinya TikTok seperti itu, untuk have fun, gampang gitu dipakainya untuk scroll-scroll. Apa faktor pembeda TikTok dengan pendahulunya? Nah, kawan-kawan, TikTok ini termasuk platform yang baru ya dibandingkan dengan platform-platform lainnya seperti Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook ya. Mereka lebih 2011, 2010 ke bawah. Sedangkan TikTok ini termasuk baru yaitu rilisnya 2016. Nah, faktor pembeda TikTok. Jadi setiap platform itu lahir dan inovasinya itu eh, merupakan hasil revisi atau pembaruan dari platform-platform sebelumnya. Ada sebagian unsur yang dikaji kembali, yang sudah bagus, referensi, terinfluence, dimasukkan ke TikTok, ke platform yang baru, dan dipetik keunggulannya itu diambil, yang kurangnya dikaji menjadi hal yang lebih baru, seperti itu. Nah, elemen apa yang TikTok petik dari pendahulunya? Kan tadi kita habis bahas itu. Nah, elemen apa aja yang dipetik nih dari TikTok ini dari pendahulunya seperti Snapchat. Kalau untuk Snapchat itu video yang pendek. Kalau kalian tahu sebelum kalian mengenal TikTok, kalian pasti lebih mengenal Snapchat. Nah, TikTok ini mirip serupa dengan Snapchat. Mereka terinspirasi ya dengan video singkat, pendek, seru, gampang, mudah orang banyak melihat daripada menonton video yang panjang. Untuk Instagram ini bisnis, paket bisnis. Jadi endorse, jual beli itu bisa juga di TikTok. Dia memetik elemen bisnis dari Instagram. Kalau untuk Twitter ini memetik ini hashtagnya jangkauannya lebih luas pencarian agar mudah di pencarian yang kita mau. Kalau kita tidak tahu kita pakai hashtag. Kemudian YouTube monetisasi atau bisa diuangkan gitu. Di TikTok juga bisa diuangkan. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk Facebook ini konsep followers berjaringan atau networking gitu. Kita jadi mempunyai banyak teman, banyak kawan, banyak kenalan baru. Hal yang menjadi jualan utama di TikTok. Hal yang menjadi jualan utama di TikTok atau dalam artian ini tuh seperti keunggulannya ya. Apa sih yang TikTok berikan? Yang pengen TikTok tonjolkan tuh apa? TikTok satu, dia dapat menghasilkan uang. Platform media sosial yang menawarkan beragam konten. Banyak Gen Z, banyak anak-anak muda tertarik dengan TikTok, bikin konten kreatif dan menyajikan banyak konten di platform tersebut TikTok. Videonya singkat, padat, dan juga jelas. Jualan utama di TikTok itu platform digital yang fleksibel gitu. Mengapa platform TikTok hadir? Satu, mengapa platform TikTok hadir? Karena TikTok ini mudah dibuat, menyenangkan ya, kreatif, friendly lah, fleksibel juga dia itu. Nah, untuk musiknya juga memungkinkan pengguna seperti kita-kita yang memakai TikTok untuk memakai efek musik untuk bereksperimen. Jadi kita bisa, ketika kita suka musik ini, kita bisa ngambil
musik ini untuk kita pakai, kita coba musik ini apa judulnya, jadi kita tahu musiknya itu. Dan satu lagi, mengapa TikTok hadir, yaitu karena TikTok lebih mudah membuat seseorang terkenal. Dengan apa? Dengan fitur FYP atau FYP mereka. Itu dapat membuat TikTok terkenal. Kapan TikTok didirikan? TikTok juga dikenal sebagai Douyin di Cina, adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yimin. Nah, berikut pendiri TikTok nih, guys. Zhang Yimin. Dapat diakses di mana aja TikTok. TikTok itu bisa di PC kalian, di handphone kalian atau smartphone kalian juga bisa, di tablet atau iPad, dan juga di laptop. Yang penting kalian bikin akun TikTok, itu bisa disangkutin di mana aja. Bisa di laptop, bisa disautkan kemana saja, di smartphone juga bisa. Daftarnya juga mudah seperti biasa, masukkan nama, umur harus 13 tahun ke atas, dan seperti itu ya. Hadir menjawab tantangan apa? Membawa warna baru untuk platform yang sudah ada. Kita sudah jenuh dengan platform yang lalu, yang sudah ada. Kita butuh warna baru gitu, yang singkat, padat, jelas, have fun, santai gitu aja. TikTok hadir dengan tampilan yang fresh, video singkat dan menyenangkan. Jadi TikTok nggak usah serius-serius gitu kalau main TikTok. Sisi negatif main TikTok itu, ini ada contoh kasusnya dan juga ada ininya. Seperti minta-minta atau ngemis secara online, seperti mandi lumpur. Ada lagi seperti debat agama yang ujung-ujungnya malah menghujat, konten-konten negatif yang saya temui di TikTok ya, dan yang ada di TikTok, sara rasis, menghina agama, penistaan agama, juga ada konten 18 plus. 18 plus bukan cuma tentang pornografi, tapi bahasa, dan banyak juga konten-konten yang tidak mendidik dan tidak ada isinya, tidak ada pengetahuan, dan tidak ada edukasinya, hanya sekadar ngomong. Dan juga tentang LGBT, juga memproklamasikan LGBT, itu juga sebuah negatif ya yang ada di TikTok, contoh-contohnya. Nah, kompetitor kompetitornya adalah Instagram Reels dan juga YouTube Short. Jadi Instagram dan YouTube membuat suatu nama, membuat suatu tempat di Instagram yang menyerupai TikTok, yaitu bernama Instagram Reels, dan juga di YouTube ada yang namanya YouTube Short. Jadi bentuknya sama persis seperti TikTok. Dia dia ingin membuat kompetitornya. Namun keunggulan TikTok dari kompetitor lainnya yaitu algoritma atau rekomendasi yang efektif gitu. Kalau TikTok itu merekomendasikan yang sesuai apa yang pengguna lihat. Contoh, saya suka nonton atau suka like video bola dan juga video politik. Nanti FYP saya atau halaman saya yang saya lihat itu munculnya bola dan juga politik. Sesuai apa yang saya suka dan sesuai apa yang saya lihat. Kemudian keunggulan TikTok adalah kreatif inovasi. Maksudnya adalah TikTok menyediakan fitur dari berbagai efek penggunaan. Banyak efek di TikTok, banyak lagu, banyak tren juga, dan semua orang memakai TikTok, itulah memudahkan Gen Z dan juga orang anak-anak muda lainnya untuk lebih kreatif dan juga inovatif di TikTok ini. Fokus pada video pendek. Ya, balik lagi, kalau Instagram itu memang kita tahu Instagram platform apa, dia buat seperti TikTok. YouTube juga video panjang buat seperti TikTok. Kalau TikTok ya emang fokusnya video pendek yang scroll-scroll aja. Seperti itu. Monetisasi. TikTok menyediakan opsi monetasi penggunanya, sehingga penggunanya dapat menghasilkan cuan, pundi-pundi uang. Seperti itu.
Apa saja keuntungan TikTok? Ada wide reach. Wide reach ini adalah jangkauannya luas ke seluruh dunia. Kita bisa apapun melihat, mendapatkan, mencari karena jangkauannya sangat luas. Kedua itu interaction. Itu berkesinambungan dengan wide reach karena jangkauannya luas. Kita dapat berinteraksi dengan semua orang di penjuru dunia. Keuntungan berikutnya adalah kreatif. Kita pakai TikTok banyak yaitu musik, fitur, dan juga orang-orang yang kreatif membuat siapapun bisa membuat konten di TikTok. Nggak cuma yang tadinya mungkin selebgram, TikToker, enggak. Tapi kita pun bisa buat konten karena memang sefun itu dan juga inovasi baru lah untuk kita di zaman ini. Kemudian algoritma, balik lagi yang tadi sudah saya jelaskan, algoritmanya jelas. Kalau kita suka apa, dia akan memunculkan yang apa yang kita suka lihat dan apa yang kita like. Monetize, lagi-lagi uang. Apa saja monetisasi yang ada di TikTok? Kita dilihat di sini. Yang pertama itu adalah TikTok Creator Fund. Fund. TikTok Creator Fund merupakan fitur TikTok yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan uang dari konten-konten yang dibuat secara teratur, konsistensi gitu. Kedua, TikTok Creator Marketplace, yaitu merupakan platform resmi untuk merek para kreator untuk promosi. Jadi ini seperti namanya itu kalau di TikTok itu TikTok Shop ya, TikTok Shop Marketplace gitu. Kemudian TikTok Shopping, pun TikTok untuk berjualan langsung produk yang kita miliki secara online di TikTok. Kemudian live stream on TikTok, akun dengan lebih dari 1.000 pengikut di TikTok dapat memulai live streaming. Hampir mirip dengan aplikasi Twitch ya, yang penontonnya akan memberikan donasi untuk hadiah kreator. Jadi seperti itu. Kemudian ada Collective and Donation. Fitur ini yang memungkinkan penggunanya mengirim hadiah dan koin virtual ke kreat ke kon, ke konten kreator. Jadi uang di TikTok itu adalah TikTok Coin. Jadi kita kalau mau kita harus top up dulu untuk mendapatkan TikTok Coin dengan uang asli. Nah, dari TikTok Coin itu kita donasikan kepada konten kreator. Kemudian ada affiliate marketing. Affiliate marketing ini ya hampir sama dengan platform media sosial lainnya. Kreator konten yang mempromosikan produk mitra secara daring. Afiliator gitu. Cara kerjanya followers membeli produk melalui tautan atau kode yang diberikan. Kreator akan menerima komisi dari merek yang penjualan. Jadi kita kerjasama sama brand, kita jadi afiliator atau nih linknya kita kasih. Jadi ketika ini link khusus follower saya. Jadi kalau kita pencet, kita dapat uang dari berapa orang yang ketik. Kemudian ada endorse. Ya kita tahu endorse itu apa. Kita kalau kerja sama brand, kita jadi nggak ada potongan tuh dari TikTok. Itu cuma antara kita dan brand dan dipromosikan atau di endorse-nya di platform TikTok. Jadi itu kesepakatan kita aja sama brand yang mau mengendorse kita. Nah, TikTok afiliator. Balik lagi ke yang nomor yang ini, affiliate marketing atau afiliator ya. Itu tuh minimal kurang lebih 200.000 followers, memiliki identitas diri atau KTP ya. Dan uploadnya setidaknya dalam 28 hari terakhir, jadi harus baru. Nah, akumulasi perhitungan pada TikTok afiliator itu 10% dari konsumen penjualan produk. Contoh harganya 75 dengan hasil 10% 7.500 per item penggunaan akun TikTok. Affiliate mendapatkan komisi. Estimasinya jika penjualan 50 konsumen memakai link
yang kita bagikan itu 7.500 dikali 30 sama dengan 375.000 TikTok Live. Kalau untuk TikTok Live atau live stream on TikTok itu kurang lebih harus memiliki jumlah followers lebih dari 100.000. Kreator harus berumur 18 tahun ya. Itu hasil pendapatan dari TikTok Live itu tergantung gift atau koin yang disumbang gitu. Dapat seperti itu. Jadi kita top kalau kita sebagai penonton, kita top up mendapatkan koin, kita nonton live streaming, kita sumbangkan ke mereka seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.